Ngobras Fakda, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kembali lagi bersama saya Miftahul Amri dalam program Ngobras Fakda. Program yang tentunya setiap hari kita nantikan ya. Setiap menjelang berbuka puasa, sambil menunggu buka puasa, kita mendengarkan obrolan-obrolan dari narasumber-narasumber yang tentunya dapat memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat bagi. Pada ngobras sore hari ini saya tidak karena hadapan saya hadir beliau narasumber yang insya Allah akan memberikan banyak sekali ilmu bagi sobat ngobras ya, yaitu narasumber pada sore hari ini beliau yaitu Ibu Dr. Anda Amiratun Sholihah MSD. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, puasanya gimana Ibu? Alhamdulillah Lancar ya, ini. ya. Manula ya lancar. Tidak ada kendala. Tadi perjalanan dari rumah lancar? Alhamdulillah lancar juga. Alhamdulillah, nanti begitu juga ketika pulang juga semoga lancar gitu. Iya, semoga ya. Ya. Baik, tema kita pada ngobras sore hari ini ya, yaitu akan membahas tentang mimpi, mimpi ataupun teori mimpi dan juga tema yaitu sleep paralysis atau lebih dikenal dengan ketindihan. Itu saya yakin setiap orang, setiap manusia pernah mengalami yang namanya mimpi. Karena kan pasti setiap hari kita tidur. Nah, biasanya mimpi ini ataupun sleep paralysis ini terjadi ketika kita sedang tidur. Nah, yang ingin saya tahu ini Bu ya, berkaitan dengan mimpi itu kalau secara teori itu bagaimana Bu? Ya. Baik Mas Miftah. Jadi mimpi ini kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Miftah, satu hal yang biasa terjadi pada setiap individu manusia. Tidur ini bukan mimpi dalam pengertian angan-angan yang kita bahas hari ini, adalah mimpi khusus yang terjadi pada saat kita tidur. Baik tidur siang, pagi atau malam hari. Jadi di sini tentu setiap manusia itu biasanya beda-beda mimpinya. Apa bentuknya itu beda-beda. Tapi secara teori menurut pakar psikolog ya, Sigmund Freud, mimpi itu merupakan satu pesan alam bawah sadar sebenarnya Mas, yang sifatnya abstrak. Terhadap alam sadar itu, pesan itu berisi keinginan, takutan atau perwakilan emosi seseorang, yang mana dari berbagai macam aktivitas itu kemudian secara tidak disadari muncul pada saat tidur. Oh gitu. Ya. Jadi mimpi itu ada kaitannya dengan apa yang kita alami gitu. Mungkin ketika sebelum tidur kita mengalami ada sesuatu masalah, itu nantinya bisa muncul di dalam mimpi kita ketika sedang tidur. Bisa jadi. Jadi seperti Freud kan mengungkapkan bahwa setiap mimpi itu punya makna. Makna-makna yang disebut dalam mimpi itu bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu manifest content dan latent content. Jadi manifest content dari mimpi itu adalah gambaran-gambaran yang mana mimpi dapat dilihat secara gamblang. Ya. Sedangkan latent content, mimpi adalah keinginan dalam pikiran tersembunyi yang tidak disadari, namun justru berisi konflik yang menjadi penyebab munculnya mimpi. Jadi manifest konten itu barangkali kita kan sering ya, misalnya seperti ada kepingin pulang kampung yang menggebu ya ke Lampung, seperti Mas ya, saking keinginannya tuh tinggi ya, menggebu, tetapi ada satu kendala yang tidak boleh mudik gitu mungkin. Ya, ada satu aturan yang memang tujuannya baik, kemudian timbul malamnya bisa terjadi mimpi, bisa juga saking kepinginnya mimpi tentang Lampung, kota Lampung. Nggak bisa mudik jadi terbawa mimpi gitu. Naik apa itu namanya gajah tiba-tiba ke kebun.
Gajah Lampung di Waikambas atau bagaimana, atau naik kapal ya menyeberang di Bakauheni, bisa juga. Loh, saya ternyata hanya mimpi. Nah, kemudian kalau yang laten ini bisa juga satu keinginan yang iya ya tersembunyi ya, bisanya kadang-kadang tidak disadari orang itu seperti ya itu tadi, misalnya saya punya satu beban hidup ya, atau kalau dosen kan misalnya segera menyerahkan nilai, Nggih. padahal sudah deadline, Mbak Siskanya Ya. ngambek ya, ngelok. Nah, kemudian kita saking merasa terbebani, bisa jadi itu terbawa mimpi juga, entah wujudnya apa dikejar-kejar orang gila, atau bagaimana ya, seolah ada tekanan. Jadi kita tidak sadari bahwa itu sebenarnya satu bentuk, cerminan daripada konflik batin yang kita alami atau emosi yang kita rasakan di alam sadar. Jadi ketika mimpinya itu, anak kecil tiba-tiba tetangga saya kemarin cerita, ayahnya, "Saya dikejar-kejar ayam ayah," gitu. Terus saya nanya, "Adik punya tugas sekolah belum selesai ya?" Gitu ya. "Apa?" "Iya, hafalan," gitu. Oh Hafalan gitu. surat-surat pendek ada yang belum bisa. Bisa dengar kalau kemarin itu dia belum bisa menghafalkan doa sebelum puasa. Jadi niat puasa itu dia belum hafal, sehingga terbebani ketika tidur malamnya bilang, "Saya mimpi dikejar-kejar ayam ayah," gitu lah. Karena saya dengar kemudian saya menanya. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian seseorang yang bermimpi nggih Bu nggih, itu kan pastinya kalau secara teori itu ada apa namanya, prosesnya. Itu kalau secara teori gimana Bu? Seseorang itu bisa bermimpi itu prosesnya bagaimana? Secara alam bawah sadar itu dapat dijelaskan atau tidak? Proses sebenarnya gimana? Karena kita ya, kalau saya sendiri mungkin tahunya ya, orang itu bermimpi karena mungkin tidur, setelah itu ya tiba-tiba saja muncul adanya mimpi tersebut. Gimana itu? Ya mungkin ada beberapa ahli ya yang bisa menjelaskan tentang proses bermimpi, tapi di sini saya menggunakan Freud saja ya biar konsisten dari awal. Jadi Freud itu menjelaskan proses bermimpi itu memiliki 4 unsur. Ya. Yang pertama kondensasi, yang kedua perpindahan, ketiga simbolisasi, dan yang keempat secondary vision. Di kondensasi itu banyak ide-ide materi yang datang dalam satu mimpi sebagai akibat mereka bisa diringkas menjadi satu gambar. Jadi mungkin ini mimpinya itu bukan angan-angan dalam pengertian saya ingin memiliki rumah yang bagus dan mobil mewah gitu ya, bukan itu, tapi mimpi tidur ini ya yang harus dipertegas. Jadi ide-ide itu datang sebagai akibat mereka itu keinginan itu tinggi, kemudian bisa saja tergambar dalam mimpi tadi yang seperti saya contohkan. Ya, entah itu tentang naik gajah tadi yang kepengen pulang ke Lampung gitu ya. Kemudian perpindahan, di sini tidak mimpi itu tidak lagi memiliki kemiripan dengan pusat pikiran mimpi. Ya, hanya memproduksi bentuk distorsi dari harapan mimpi. Kemudian yang ketiga simbolisasi, di sini ide-ide direpresi dalam mimpi yang disensor mewakili sebagai objek yang melambangkan pikiran bawah sadar. Jadi contohnya tadi misalnya saya belum menyelesaikan tugas, saya menyerahkan nilai, kemudian saya mimpi dikejar-kejar orang gila. Jadi orang gila itu representasi rasa tertekan saya, ketakutan saya terlambat, atau saya kena sanksi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita melihat di dalam mimpi itu ada kotak, lemari, open, itu ternyata mewakili satu bentuk tubuh kita, misalnya ada perutnya sakit gitu ya, kemudian melihat bentuk satu lingkaran yang apa begitu, entah bola atau apa begitu, atau kotak itu menggambarkan rahim, itu juga bisa, ini menurut Freud seperti itu ya. Kemudian yang secondary revision ini adalah tahap terakhir dalam proses bermimpi, Mas. Jadi tersusun kembali sehingga mereka tampak masuk akal, memberikan arti mimpi terbuka. Jadi kadang-kadang kan kita itu mimpi kan tidak mesti ada sesuatu sebelumnya ya. Belum tentu kita merasa siangnya itu sedang tertekan atau mengalami masalah, tetapi bisa jadi ujuk-ujuk mimpi. Saya kira setiap orang pernah bermimpi ya. Ya pernah. Bahkan ada yang tiap hari. Contohnya saya. Oh gitu. Saya itu
hampir setiap malam mimpi. Tadi malam tuh mimpinya apa saya tunggu, saya lupa. Mungkin malah lewat mungkin ya. Jadi saya itu hampir setiap malam mimpi, Mas. Ganti-ganti. Yang secara tidak saya sadari itu anehnya suatu saat saya itu seperti mengalami apa yang saya mimpikan. Nah ini walau alam ya, begitu. Jadi kadang-kadang seseorang itu mempunyai satu bentuk yang berbeda-beda mimpinya, ada juga yang itu gambaran sebenarnya keinginan, tapi ada juga yang ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk mimpi aja, tidak punya pikiran kamu lah paling siangnya ini kepengen ini gitu ya. Enggak, pengen anu ya mie pacek ya sampai nanti itu ya dibahas dalam India gitu. Terima kasih gitu sepertinya. Bu. Ya itu tadi ya sudah disampaikan beberapa proses kenapa seseorang itu bisa sampai bermimpi. Nah, ada satu hal yang menarik gitu Bu. Ketika kita ya mengalami mimpi dalam tidur kita itu biasanya kan kita sering mengaitkan mimpi itu dengan sesuatu yang akan terjadi atau kita sering menafsirkan hal-hal yang kita alami di dalam mimpi itu dengan suatu tafsir ya. Baik mimpi itu mimpi yang baik ataupun mimpi yang menurut kita itu mimpi buruk. Kalau menurut Ibu sendiri mengenai tafsir dari mimpi itu seperti apa kira-kira? Ya, ini tafsir bukan primbon ya. Tafsir mimpi itu macam-macam. Ada sumbernya dari ahli nujum ya, primbon, kitab sucinya. Tapi ada juga pakar psikolog. Tapi ada juga individu itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita masing-masing orang itu mempunyai satu kebiasaan yang kemudian dihubungkan antara mimpi dengan apa yang akan terjadi. Itu setiap manusia saya kira ada itu ya. Jadi kalau ini tafsir mimpinya Freud itu kan melalui psikoanalisisnya ya, melalui cerita-cerita mimpi seorang pasiennya kemudian dihubung-hubungkan dengan gangguan yang dirasakan oleh pasien tersebut. Contohnya kalau dia tertekan karena tinggal di rumah mertua, dia mungkin badannya kurus kering gitu ya, sering mimpi buruk atau apa sampai suaminya bingung, bagaimana ini kalau tidur ditendang gitu. Apa bagaimana? Lah ini kemudian bisa sampai konsultasi ke psikolog. Kalau hanya sekedar mimpi biasa ya biasa saja ya. Kan setiap orang itu pasti, contohnya saya itu kan misalnya saya kalau mimpi yang saya seperti ngambil air jernih ya, entah itu sumur atau kali, itu saya biasanya akan mendapatkan satu kebahagiaan. Atau ketika saya sedang berjuang ujian, saya biasanya akan menemukan hasil positif. Atau saya akan mendapatkan rezeki. Itu terus terang saya pribadi. Nah mungkin Mas Miftah punya sendiri ya. Nah gitu. Jadi sebaliknya kalau saya itu mimpi nyebrang air yang butek gitu ya Mas, atau saya mandi, biasanya saya akan mengalami kesedihan. Ya. Jadi saya setiap mimpi kok ngambil air jernih, saya udah dulu ini, wah nyicil ini beli apa ini akan dapat duit. Jadi kayak sudah sering kayak gitu ya Bu ya. Jadi bisa kayak kita bahasa Jawanya niteni lah. Ketika saya bermimpi ini mungkin ada hal yang baik yang akan terjadi pada diri saya. Iya. Dengan mungkin kalau orang kalau dukun beda lagi ya kalau mimpinya. Wah, cocok kerja. Cocok munenggon. Gitu ya. Lah itu beda lagi. Itu kan berdasarkan satu ilmu kejawen ya. Beda lagi. Jadi, bisa berkati dengan berbagai sisinya Mas. Gitu. Jadi pada intinya ketika kita bermimpi entah itu mimpi yang baik ataupun mimpi yang buruk ya kita tidak perlu memaknainya dengan apa ya sesuatu yang berlebihan lah. Kalau itu hal yang baik ya cukup kita anggap saja oh insya Allah nanti ada sesuatu yang dibatin saja tidak perlu disampaikan ke orang-orang mungkin ini saya mimpi seperti ini ada tanda ada tanda apa gitu kan jadinya terlalu heboh. Iya. Ya. Saya mimpi seperti ini tidak usah disampaikan di WA grup ya. Ya baik. Itu berkaitan dengan mimpi Bu ya. Kemudian yang selanjutnya ini juga salah satu hal yang tentunya sobat ngobras semuanya pernah mengalami ya. Saya yakin pernah mengalami. Kalau tadi itu mimpi adalah bisa dikatakan sebagai kayak gambaran ya, gambaran ataupun ketika kita sedang tidur tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di dalam tidur kita. Nah, ini
yang selanjutnya berkaitan dengan sleep paralysis ataupun ketindihan. Kalau saya mengartikan itu direp-repi ya, karena ini biasanya auranya aura mistis. Jadi ketika seorang sedang tidur, kemudian dia bisa membuka mata, tapi seolah-olah apa namanya, badannya itu tidak bisa gerakan. Ya, saya pernah merasakan seperti itu sampai mungkin beberapa waktu itu ya pasti panik lah Ibu ya, kalau kita kan bisa bisa mata kita bisa membuka tapi kita tidak bisa menggerakkan anggota tubuh kita, kemudian juga kadang-kadang sesak nafas, merasa sesak nafas. Nah, fenomena seperti itu kira-kira kalau dalam keilmuan itu apa, penjelasannya seperti apa? Ya, secara ilmiah ya Mas, jadi Indian bahasa Jawa, bahasa apanya itu? Bahasa Eropanya. Bahasa Eropa gitu. Sleep paralysis itu merupakan munculnya sensasi termasuk gangguan tidur juga. Jadi sensasi ketindihan ya bahasanya. Kondisi ini menyebabkan seorang merasa tertindih, tidak dapat bergerak, dan biasanya diikuti dengan halusinasi, Mas. Ya, ada seorang yang mengawasi misalnya, terus perasaan tubuhnya ada yang nindihi, ya, yang berbadan kekar, gitu ya. Mantannya gitu mesti ya Allah gitu ya. Ini bukan gendruwo ini ya, misalnya. Gitu. Atau melayang gitu ya. Jadi itu bisa terjadi kapan saja dan siapapun ya. Ya penasaran, kiai itu mengalami tidak ya kira-kira? Apa kalau kiai itu kan orang yang sudah yang hafal Quran, oh ya pernah mengalami ya? Kan mungkin gitu. Ada yang mengatakan kalau kejadian seperti itu karena ketika tidur dia mungkin lupa gitu, setelah buang air kecil gitu belum apa namanya belum bersuci. Mungkin kan kalau kayak tadi yang disampaikan Pak Kiai ya insya Allah kalau mau tidur juga pasti dalam keadaan suci berwudu gitu. Jadi memang orang Indian itu bisa juga disebut sebagai kelumpuhan tidur. Kemampuan temporer untuk bergerak atau berbicara itu sulit ya. Jadi ini kalau bahasa psikologinya itu menderita narkolepsi atau gangguan tidur. Umumnya terjadi pada orang yang kurang tidur, ya, mengalami perubahan jam tidur, dan itu bisa menyerang siapa saja. Contohnya ini bulan puasa ya. Bulan puasa itu kan ritme tidur kita itu kan sedikit berbeda dengan era di luar Ramadan ya. Jadi kadang-kadang seorang ibu tangga saya pernah cerita itu karena anaknya pada minta sahur dengan nasi goreng itu sampai semalaman nggak bisa tidur. Nah, ini jadi ketindihan bisa juga. Jadi takut bangun kesiangan. Ya, itu juga bisa. Macam-macam yang dialami, bisa juga mungkin muter-muter kepalanya atau dia belum tentu masa tertindih, yang sering itu kan bicara sendiri ya. Orang yang kecapean gitu ya, kadang-kadang itu ngomong dewi, nengkono cepetan. Nah, bahkan bapak saya itu pernah, ini yang namanya apa, ketindihan ya, itu buka pintu mau mengeluarkan motor katanya jemput ibu saya. Gitu. Tapi tidak sadar gitu. Tidak sadar, Pak tidak kuntian jemput ibumu, padahal ibu tidur di sebelahnya. Nah ini juga fenomena yang menarik ya. Ada yang kadang-kadang nyapu halaman Mas sampai selesai tidur lagi, kayak gitu. Ya ini satu problem psikologis kalau sampai terjadinya itu selalu berulang dan modelnya mungkin mirip-mirip ya, tapi kalau hanya sesekali ya, saya kira itu dianggap sebuah apa itu namanya Mas? Kewajaran lah gitu. Kewajaran. Itu satu seninya tidur itu kan kalau ada yang lindur-lindurnya jangan pules tok gitu ya. Nih berlangsungnya tidak lama Mas, biasanya 1 atau 2 menit. Dan ini yang susah, yang sering terjadi itu kan, seringnya itu susah bangun itu apa tertindih itu ya. Kalau yang nyapu halaman seperti bapak saya itu menjemput ibu saya mau mengeluarkan motor jarang. Yang sampai seperti itu jarang. Yang sering itu biasanya merasa ada orang yang nindihi atau ada apa gitu ya. Ada benda yang tadi sudah dijelaskan juga ya berkaitan dengan ketindihan ataupun sleep paralysis. Kemudian
apa namanya, ketika kita mengalami seperti itu nih Bu ya, ini buat sharing saja ke sobat ngobras semuanya, kira-kira, apa sih yang harus kita lakukan gitu, untuk mengantisipasi ketika kita tiba-tiba dalam tidur kita itu ketindihan gitu? Kan Ya, biasanya memang kan panik gitu. nggih, jelas itu biasanya. Ya, baik. Jadi kalau menurut teori psikologi ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami tindihan, sebab tindihan itu antara sadar dan tidak. Nggih. Beda dengan mimpi, nggih. Nggih nggih. Tindihan itu ada satu apa ya, satu keadaan yang ngambang antara sadar dan tidak. Nah, yang harus kita lakukan antara lain yaitu harus tenang. Ya. Sebab kalau kita melawan atau panik, tambah ya nemen katanya seperti ditindih ya tambah gitu berat ya. gitu. Tolong. Kadang-kadang keluar muncul tolong atau teriak tapi tidak sampai keluar ya. Oh, nggih. Mae, nek ngomong gitu ya. Aku gitu ya. Nggih. Nah, jadi nomor satu tenangkan diri, atur nafas, ya. Gerakkan jari tangan atau kaki secara perlahan. Jangan khawatir, sebab biasanya kondisi ini tidak lama, ya. Yakni beberapa detik atau menit saja. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka membutuhkan perawatan dokter, sama juga mimpi tadi ya. Nggih. Sebagai seorang muslim, tentu saja ya, kalau kita mengalami seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya. Saya sering cerita saya sendiri ya. Mungkin Mas Miftah juga punya pengalaman. Nggih, Bu. Kalau saya sedang tindihan itu yang saya lakukan nomor satu, saya ini udah coba-coba ini Mas. Saya baca surat Ikhlas, ora lunga-lunga sing nindi. Kemudian saya coba baca apa? Kalau Alif Lam Mim kan kejawan ya. Jangan, Bu. Saya baca ayat kursi biasanya. Oh, nggih, ayat kursi. Dan anehnya ketika saya membaca pas wala ya'uduhu hifdzuhuma, saya ulang 3 kali, saya bisa bangun. Sudah saya coba pelan, tapi dari awal memang pelan, harus pelan. Kalau buru-buru pun enggak bisa. Saya ulang lagi dari depan. Dan nanti pas wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, ulang 3 kali wala ya'uduhu hifdzuhuma wala ya'uduhu. Saya tidak tahu itu kan cara saya gitu loh. Nggih. Ini kalau setiap orang itu mempunyai cara sendiri, nah ini yang penting kan bisa bangun nggih. Apakah dengan cara jejak-jejakan kaki tadi atau apa? Sebab seperti itu kan antara sadar dan tidak tadi, ya. Ada yang ketok pintu, assalamualaikum, yang sering juga kita alami. Kita mau bangun nggak bisa. Gimana ini? Sebentar, padahal udah teriak-teriak sebentar. Ya, padahal itu tidak terjadi. Ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita orang muslim ya sudah tahu adabnya orang mau tidur dan tidak terjadi hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Kalau mimpi yang wajar, jangan sampai yang bagaimana itu ya kita lanjutkan untuk doa, gimana? Doa sebelum tidur, kemudian berwudu dulu ya. Berwudu. Berwudu dulu, berdoa, kemudian syukur baca ayat suci tadi, ayat kursi, maaf. Ayat kursi itu katanya kan malaikat akan menjaga dari awal. Kemudian kita sudah bangun, kita mengucapkan syukur ya alhamdulillah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi karena sudah dimatikan tapi kemudian dihidupkan oleh Allah, itu kan suatu hal yang sangat satu nikmat luar biasa. Harusnya kita syukur. Tapi apakah kita selalu bisa menjalankan itu loh masalahnya. Ya Mas ya. Doa itu kan sepele, tapi kalau udah capek gitu kan biasanya deksek gitu. Istilahnya kan deksek. Jangankan berdoa, ya kemulan we ra sempet. Atau sudahlah pokoknya tidur di sembarang tempat. Nah, ini yang sangat bisa menimbulkan suatu hal yang tidak itu wajar tadi. Nah, itu. Dan kemudian kalau perawatannya nanti ya pada kejadian yang sudah sangat misalnya terlalu parah ya kita harus konsultasi. Ya, baik, terima kasih Ibu Dr. Anda Amilatun Sholihah ya yang sudah berbagi ilmunya berkaitan dengan yang pertama tadi sudah membahas teori mimpi, kemudian yang kedua berkaitan dengan sleep paralysis ataupun ketindihan ya. Mungkin dari sobat ngobras juga pernah mengalami, punya pengalaman yang sama, baik itu mimpi ataupun pernah mengalami ketindihan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ami bahwasanya ketika kita mengalami fenomena ketindihan itu cara untuk mengantisipasinya adalah
kita tetap tenang dengan kemudian coba untuk menarik nafas dan coba mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tentunya seperti itu dan juga sebelum kita tidur juga tadi sudah disampaikan ya, kita dianjurkan untuk berwudu, Ya. Bu, berwudu, membaca doa sebelum tidur, kemudian nanti juga ketika bangun kita membaca doa bangun tidur, Bentar Mas, ini ada tambahan sedikit ya. Nggih, monggo. Jadi perawatan utama kebiasaan tidur sehat ya, ini secara ilmiah ya. Itu usahakan tidur selalu tepat waktu, rutin. Kalau biasa tidur, kalau kita normalnya kan idealnya 7 sampai 8 jam ya. Yeah. Tapi seorang yang sibuk kayaknya susah sekali, tidak mungkin seperti itu. Tapi usahakan bahwa polanya itu setiap malam itu teratur. Bisa tidur jam berapa? Jam 11, ya bangun jam 4, ya bisa tahajud dulu sebelum subuh. Itu kalau rutin nanti insya Allah itu akan lebih sehat dibandingkan yang tidurnya tidak menentu. Malam minggu lah begadang, ada bola di Eropa itu sampai kadang-kadang sukanya kayak gitu. Itu yang kadang-kadang membuat sebuah sebuah keadaan yang kemudian memunculkan tadi entah mimpi atau tindian tadi. Kemudian jangan lupa memastikan lingkungan tempat tidur itu yang nyaman, bebas dari gangguan ya. Gangguan pertama kan kalau kita itu disunahkan sebelum tidur tuh kan tempat tidurnya dibersihkan ya. Rasulullah itu ada penyakit mungkin yang nempel di spray ya. Kalau kita punya spray itu kan harus betul dijaga kebersihannya sebelum tidur. Itu kan seperti itu kan bisa juga mendorong ya agar kita tidurnya bisa nyenyak ya. Selain itu juga jangan lupa tadi berdoa. Ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk menyapa dan berbagi ilmu dengan Sobat Ngobras pada program Ngobras sore hari ini. Tentunya saya juga mengingatkan kepada Sobat Ngobras semuanya bahwasanya kegiatan ataupun program Ngobras ini akan ditayangkan di YouTube Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Silahkan bagi yang belum subscribe bisa di subscribe dulu, di share, dan jangan lupa untuk like video-video yang ditayangkan. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada Sobat Ngobras semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah berkenan hadir. Semoga dapat berjumpa di lain waktu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di acara Ngobras yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.